Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Maaf kalau selama ini Fitra banyak salah ke kalian. Mohon dimaafkan ya. Buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe ya. Pada video kali ini Fitra bakalan cerita tentang sebuah kisah yang menyedihkan banget, yaitu kisah Ari Hanggara. Sebenarnya Fitra itu habis nonton film ini guys, dan sedih banget, baper kayak gitu loh. Sebenarnya kisah ini itu udah terjadi lama banget guys, yaitu pada tanggal 8 November 1984. Ari Hanggara ini lahir pada tanggal 21 Desember 1977 dan meninggal pada tanggal 8 November 1984 saat usianya belum genap 8 tahun. Dia meninggal karena jadi korban kekerasan kedua orang tuanya. Dulu kasus ini sempat besar karena banyak media massa yang meliput akan kasus ini dan masyarakat luas juga mengetahui akan hal ini. Sampai kasus ini pernah difilmkan juga dengan judul Ari Hanggara yang diproduksi oleh PT Tobali Indah Film pada tahun 1986. Seiring berjalannya waktu, kasus ini mulai dilupakan gengs, tapi akhir-akhir ini kasus ini itu menjadi ramai lagi karena sampai sekarang kasus ini juga masih dijadikan sebuah referensi kalau ada kasus yang serupa, yang mana seorang anak ini menjadi korban kekerasan dari kedua orang tuanya sendiri. Tapi sebelum masuk ke kronologi kasus Ari Hanggara, Fitra akan ajak kalian untuk mengenal orang tua Ari Hanggara terlebih dahulu. Check it out! Ari Hanggara ini adalah seorang anak laki-laki yang lahir dari orang tua yang bernama Mahtino bin Ediwan dan juga Dahlia. Awalnya memang kehidupan mereka baik-baik saja gengs, karena Mahtino ini adalah seorang pengusaha. Nah, kehidupan mereka itu mulai memburuk setelah si Mahtino ini bangkrut dari usahanya. Diperparah dengan si Tino ini selingkuh dengan orang yang bernama Santi, yang mana pada waktu dulu saat Tino bekerja, Santi itu sebagai partner dari Tino. Nah, setelah usahanya bangkrut itu, akhirnya Tino menjadi pengangguran gengs. Sedangkan kebutuhan mereka itu sangat banyak karena mereka mempunyai 5 orang anak gengs. Dan itu tuh selisihnya 1 tahun kayak gitu. Jadi yang namanya Tino ini suka bikin anak gengs. Ketika istrinya melahirkan anak pertama, tahun berikutnya melahirkan anak kedua, tahun berikutnya lagi melahirkan anak ketiga, dan seterusnya sampai kelima. Udah gitu kebutuhan mereka kan banyak. Si Tino ini pengangguran kelas berat guys. Dia itu ngelamar pekerjaan sana sini nggak pernah diterima, bahkan sampai temannya sendiri pun nggak bisa ngasih dia kerjaan. Akhirnya kerjaan dia ya di rumah aja gitu. Terus juga selalu bangun siang, tukang janji kelas kakap. Dia itu kalau ngomong, omongannya besar, seolah-olah kayak dia itu orang kaya dan serba kecukupan kayak gitu. Padahal keadaan sebenarnya itu nggak kayak gitu. Sampai keluarga istrinya itu menggunjingi Tino kalau Tino itu adalah seorang pejantan yang cuman bisa bikin anak doang. Nah, meskipun hidup mereka itu saat itu kekurangan, tapi Tino itu mempunyai gengsi yang sangat besar guys. Sedangkan yang namanya Jakarta itu kan menuntut banyak hal gengs. Dan karena sikap Tino yang seperti ini terus, akhirnya si Tino ini bertengkar sama si Dahlia terus gengs. Akhirnya sang istri Dahlia ini kembali ke Depok dan Tino ini menitipkan anaknya ke neneknya. Nah, menurut referensi yang Fitra peroleh, Mahtino dan Dahlia itu memiliki 5 orang anak gengs, tapi yang keempat itu keguguran nggak salah atau mati masih bayi gitulah. Nah, kan tinggal 4 tuh. Yang anak keempat itu ikut Dahlia dibawa ke Depok, sedangkan yang 3 itu yang dititipkan ke neneknya itu, yang namanya Anggi, anak yang pertama, yang kedua Ari, dan juga yang ketiga itu Andi.
Nah, si Tino ini kan punya selingkuhan namanya Santi. Nah, mereka itu kumpul kebo, gengs, hidup bersama. Nah, setelah Santi dan Tino ini hidup bersama, mereka mengambil anak-anak yang dititipkan di neneknya itu, yaitu Anggi, Ari, dan juga Andi. Setelah mengambil anak dari neneknya itu, mereka berlima, yaitu Tino, Santi, Anggi, Ari, dan Andi tinggal di sebuah kontrakan kecil, guys. Nah, posisinya saat itu si Tino ini belum juga dapat pekerjaan. Dia itu masih lontang-lantung aja di rumah. Untungnya pacarnya yang bernama Santi ini punya kerjaan, guys, dan lumayanlah bisa untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Tapi mau bagaimanapun juga yang namanya Tino ini kan orangnya gengsian, jadi mau Santi dapat uang pun uangnya tetap habis, guys, karena untuk menopang gengsi si Tino ini. Sampai-sampai si Tino ini minta dibelikan mobil sama si Santi, guys, nggak ketang mobil rombengan poolah. Karena si Tino ini gengsi, guys, masa iya dia nggak punya mobil gitu kan buat gaya-gayaan beli mobil. Udah dibeliin mobil sama si Santi, biaya bensin, terus perawatan mobil, dan lain sebagainya juga masih minta ke Santi. Iya, karena dia itu nggak punya kerjaan, guys, si Tino ini. Tapi si Tino ini menerapkan hidup disiplin ke ketiga anaknya, yaitu Anggi, Ari, dan juga Andi. Entah ini murni penerapan kedisiplinan atau memang pelampiasannya Tino aja gitu kan. Soalnya menurut aku penerapan kedisiplinan yang diterapkan ke anaknya Tino itu nggak sesuai banget, guys, dan keterlaluan, bisa dibilang juga nggak masuk akal. Seolah-olah apa yang dilakukan anaknya itu selalu salah, gengs. Bahkan ketika pensil anaknya itu habis, yaitu pensilnya si Ari, itu minta dibeliin sama si Tino pun nggak dibeliin, guys, sampai dia malah marah-marah. Akhirnya di sekolahan si Ari ini dipinjemin pensil sama temennya dan kebawa pulang nih pensilnya. Sampai rumah si Tino itu mengetahui bahwa si Ari ini kok pensilnya udah panjang, dia dapet dari mana. Terus ketika si Ari bilang kalau dia dipinjemin temennya, ayahnya atau si Tino ini nggak percaya, gengs, dan Ari selalu disiksa gara-gara hal sepele semacam ini. Pokoknya hidup anaknya itu harus disiplin dan sesuai dengan perintah Tino dan juga Santi. Kalau mereka tidak mau mengikuti perintah dari Tino ataupun Santi, anak-anak ini pasti akan dikasih hukuman, guys. Sebenarnya penerapan disiplin itu sangat bagus ya, tapi kan sebagai orang tua, kalau ngasih hukuman ya harus mikir-mikir dong. Nggak harus segitunya juga. Lagian kan anaknya kan masih kecil-kecil. Harusnya juga ada pertimbangan akan hal ini. Orang tua nggak bisa seenaknya aja melakukan suatu hal terhadap anak. Ari Hanggara ini bersekolah di perguruan Cikini di Jakarta Pusat. Anaknya itu baik, pendiam, dan lumayan pinter, gengs. Pada suatu hari, si Ari ini banyak mendapatkan tugas yang harus minta tanda tangan dari kedua orang tuanya. Tapi karena Ari di rumah itu ngelihat orang tuanya sering bertengkar, karena si Santi kan lama-lama gedek juga kan, dia harus bekerja sendirian, sedangkan Tino ini pengangguran kelas kakap, jadi kan kadang ya mereka akur, mereka bertengkar kayak gitu. Nah, kebetulan ketika Ari mau minta tanda tangan ke orang tuanya itu, Ari melihat orang tuanya lagi bertengkar, guys. Jadi Ari nggak jadi minta tanda tangan dong. Daripada gangguin orang tuanya yang lagi bertengkar, lebih baik kan Ari akhirnya tanda tangan sendiri. Sampai akhirnya hal ini diketahui oleh ibu gurunya yang bernama Hatijah. Lalu si Hatijah ini memanggil Tino untuk ke sekolahan dan bilang kalau si Ari ini memalsukan tanda tangan Tino. Mendengar hal ini akhirnya Tino marah kan, karena anaknya ini dianggap tidak sesuai dengan perintahnya atau kedisiplinan yang telah diterapkan oleh Tino. Karena yang namanya memalsukan tanda tangan itu kan adalah sebuah hal yang tidak terpuji, guys. Tapi ya meskipun demikian, Ari itu kan berbuat hal ini karena melihat orang tuanya sedang bertengkar itu, akhirnya dia memalsukan tanda tangan gitu. Tapi ya tetap aja ini suatu hal yang tercela.
Tino marah-marah dan menghukum si Ari ini untuk sekojam. Kemudian juga Tino menyuruh agar Ari dapat meminta maaf ke Tino. Tino ini selalu menerapkan ke anak-anaknya ketika anak-anaknya itu berbuat kesalahan harus meminta maaf sesegera mungkin. Dua anaknya yaitu Anggi dan juga Andi itu ketika melakukan kesalahan dia langsung minta maaf gengs, tapi tidak dengan Ari karena Ari merasa bahwa yang sudah dilakukannya itu benar, tapi kenapa aku harus minta maaf kayak gitu. Itu yang kesalahan pertama gengs. Kemudian pada suatu hari si Ari ini butuh penggaris guys, dan ketika si Ari minta dibeliin penggaris sama si Tino itu nggak dibolehin lagi sama si Tino, nggak dibeliin. Sedangkan si Ari itu anak sekolah kan butuh, sampai sekolah juga dia dipinjemi sama temennya lagi, dan penggarisnya itu kebawa sampai rumah dan Tino marah lagi dan menghukum Ari lagi. Dia menuduh Ari mencuri, gengs. Padahal Ari nggak mencuri. Setiap sekolah juga Ari nggak pernah dikasih uang saku. Sampai pada suatu hari ada orang tuanya temennya itu ngasih uang jajan ke Ari. Meskipun Ari sudah sering menolaknya, tapi karena orang tua temannya Ari ini kasihan sama Ari, akhirnya mau nggak mau ya tetap diterima dan orang tuanya itu tetap masang ngasih gitu kan. Terus sampai rumah si Tino ini melihat uang tersebut di dalam tas Ari guys, dan si Tino tanya kan, kamu dapat uang dari mana Ari? Papa kan gak pernah ngasih uang jajan ke kamu, apa jangan-jangan kamu mencuri ya? Si Ari malah dituduh mencuri lagi guys. Ari dengan polosnya dia hanya menjawab, Ari tidak mencuri papa. Ari dikasih uang sama ayahnya temen Ari. Si Tino ini tetap nggak percaya gengs kalau si Ari itu dikasih uang sama ayahnya temennya Ari. Karena perbuatan Ari ini dianggap mencuri, akhirnya Ari dikasih hukuman lagi guys. Dan si Ari lagi-lagi dihajar sama si Tino. Ari juga dikasih hukuman untuk menulis saya tidak akan mencuri lagi. Ratusan kali disuruh sekojam juga, jongkok berdiri gitu sih, terus ditampar dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget penyiksaan yang dilakukan oleh Tino terhadap Ari. Sedangkan Santi dia hanya diam dan sesekali ikut menyalah-nyalahkan si Ari guys. Dia sekali-kali juga ikut memarahi si Ari. Si Tino dan juga Santi sesekali bilang ke Ari bahwa Papa dan Mama itu sayang sama Ari. Kalau Ari nggak nakal, Papa nggak akan menghukum Ari. Tapi menurut aku sih bandelnya Ari ini masih bandel yang wajar guys. Tapi ya orang tuanya nanggepinnya kayak gitu. Dan akhirnya Ari ini benar-benar jadi pencuri guys. Dia selalu mengincar tas-tas anak SMA untuk diambil uangnya. Meskipun dia pintar, tapi di sekolahan dia juga akhirnya jadi antisosial, enggak bergaul dengan teman-temannya sebagaimana anak SD lainnya. Dan kenakalan Ari mencuri uang anak SMA ini ketahuan bapaknya juga guys, ketahuan si Tino. Dan Ari lagi-lagi dihukum sama si Tino. Tino bilang bahwa papa kan udah kasih tahu ke Ari kalau Ari jangan nakal, nanti papa bakalan hukum Ari lagi. Tapi Ari masih bandel. Sampai mungkin si Tino ini bener-bener udah gak habis pikir sama kelakuan si Ari yang udah bandel banget, gak bisa dinasehatin. Si Tino juga dipanggil oleh Hatijah atau ibu guru dari Ari yang dulunya juga gurunya Tino juga waktu masih Tino sekolah. Hatijah menasehati Tino, keadaan kamu dulu sekolah itu berbeda dengan keadaan saat Ari sekolah sekarang. Jadi tolong jangan terlalu keras dalam mendidik Ari. Akhirnya anaknya malah makin bandel seperti ini. Tino mengiyakan apa yang dikatakan oleh gurunya itu, tapi di rumah dia lakukan lagi, dan lakukan lagi. Seakan-akan si Ari itu adalah pelampiasan emosinya Tino ini. Pernah juga si Anggi atau kakaknya Ari ini melakukan kesalahan. Mereka rebutan gayung saat mau mandi. Sebenarnya ini tuh kesalahan kakaknya atau si Anggi guys. Tapi ketika ditanya oleh Tino,
Ari malah menutupi hal ini. Ari mengatakan bahwa yang salah adalah Ari. Akhirnya Ari dimarahin lagi sama si Tino. Ari nggak dikasih makan, Ari nggak dikasih uang saku, Ari nggak dikasih apa-apa. Tino sama Santi itu kejem kayak gini guys. Dia nggak peduli sama nasibnya si Ari. Nah untungnya si Ari ini punya kakak dan adik yang sangat baik guys. Anggi dan Andilah yang selama ini tuh dia kalau Ari dihukum nggak dikasih makan, Anggi sama si Andi yang ngasih makan si Ari. Dia ngasih roti, terus juga ngasih minum susu. Sampai si Ari ini pernah bilang ke papahnya, "Papa, Ari itu kan nakal, kenapa papa nggak gantung Ari aja?" Terus si Tino ini jawab, "Kamu tahu kan resiko gantung tuh apa?" Terus Ari jawab, "Ya udah hukum Ari aja pak, Ari kan nakal. Kaki Ari diikat aja pak, sama tangan Ari diikat." Kayak gitu. Dan Tino mau melakukan hal itu gengs. Diikatlah si Ari, tangan sama kakinya menggunakan tambang. Ya si Santi cuman bisa diem aja, dia sambil bilang kalau kamu tuh keterlaluan ya sama anak sendiri kok gitu. Tapi Santi tetap membiarkan hal itu guys, dia tidak berusaha untuk menolong si Ari. Di lain hari, si Ari ini tetap mencuri uang milik anak SMA guys. Dan itu sampai ke telinga Tino lagi. Akhirnya Tino benar-benar marah besar dan sempat juga Ari didorong sampai nabrak ke tembok. Kemudian Ari ditampar dengan keras, padahal Ari waktu itu masih kecil, masih berusia 7 mau 8. Badannya juga masih mungil dan tangan Tino itu kan besar guys, dia juga orang dewasa. Kalau mukul anak pasti tamparannya sangat keras guys. Akhirnya Tino ini berunding sama Santi. Kok Ari makin lama makin bandel? Aku nggak pernah loh ngajarin dia mencuri ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya Tino berniat untuk memasukkan Ari ke pondok pesantren di Jawa Timur. Si Ari ini rencananya akan dimasukkan ke pesantren pada tanggal 8 November 1984. Tapi ketika tanggal 6 November 1984, Tino dan juga Santi ini pergi meninggalkan rumah karena ada suatu urusan guys. Jadi di rumah hanya ada pembantunya, Anggi, Ari, dan juga Andi. Nah tanggal 6 sebelum Tino ini pergi, dia berpesan ke Ari kalau Ari harus bantuin pembantunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan toilet, masak, beres-beres rumah, dan lain sebagainya. Tanggal 7 November 1984, ketika Tino kembali lagi ke rumah, ngeliat Ari itu lagi duduk guys, senderan di tembok. Terus Tino nanya, "Kamu kok nggak kerja? Disuruh kerja gak kerja?" Terus si Ari ini jawab, "Males ah," kayak gitu. Dengar Ari yang sepertinya membangkang, dia bilang males ah, si Tino ini langsung marah besar guys. Si Ari diseret sama si Tino, disiksa lagi dia tanpa ampun, disuruh skot jam, dijewer, ditabokin, ditampar pantatnya, tangannya, kepalanya, pipinya, semuanya ditampar. Udah gitu dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, terus juga disuruh tidur di luar, nggak boleh masuk kamar. Nah tanggal 7 malam itu si Tino ngasih si Ari segelas air putih guys untuk diminum. Tino bilang, "Ini minum dulu, habisin," kayak gitu. Setelah satu gelas itu habis, si Ari ini minta minum lagi guys. Terus si Tino bilang, "Loh kan baru aja minum, kok minta minum lagi?" kayak gitu. Terus si Tino bilang lagi, "Besok ya minumnya." Terus Ari jawabnya, "Iya pak, Ari nggak akan minum lagi. Ari minumnya besok setelah bangun tidur." Padahal posisi ini tuh Ari udah dehidrasi banget guys. Tapi dia berani berjanji kalau dia mau minumnya besok.
Setelah itu si Tino agak adem guys, mereka pun masuk ke kamar masing-masing, Tino dan Santi, terus Anggi sama Andi, sedangkan Ari itu tidur di luar guys. Terus pada tanggal 7 malam itu, sebelum tidur, si Anggi dan si Andi keluar mengendap-endap keluar dari kamar untuk menemui si Ari. Terus Ari berpesan sama kedua saudaranya itu, besok Ari mau pergi jauh, ayo kita doa sama-sama. Iya sih, besok si Ari ini mau pergi ke pondok, tapi kan dia itu seperti kayak ada feeling gitu ya. Setelah berdoa, Anggi dan Andi masuk ke kamar masing-masing, Ari tetap tidur di luar, dan jam 2 malam tanggal 8 November 1984 itu Ari kehausan guys. Dia pun mengendap-endap ke dapur, buka kulkas dan ngambil air, dan itu suaranya kenceng banget guys, sampai si Tino ini bangun. Tino lupa kalau besoknya dia itu mau ke pesantren sama Ari. Ari dihajar lagi guys. Kamu kan udah janji nggak mau minum, kenapa malam ini kamu bangun terus kamu minum? Cuman gara-gara minum seteguk air aja udah jadi masalah besar guys. Posisinya si Ari itu udah lemes banget, udah kayak nggak ada tenaga. Terus juga di sekujur tubuhnya udah lebam-lebam. Dia dimarahin kayak gitu, dia cuman meletakkan air putihnya kembali dan ia berjalan menuju tempat tidurnya tadi. Tapi belum sampai di tempat tidurnya tadi, Ari tiba-tiba pas jalan itu terjatuh guys, kayak orang lagi jalan terus tiba-tiba pingsan gitu. Dan Tino kaget kan liatnya. Terus Ari dibangunin, Ari bangun, Ari bangun. Tapi Ari gak bangun-bangun, terus Tino bawa Ari ke rumah sakit terdekat. Dan ternyata nyawa Ari ini udah gak bisa diselamatkan guys. Mungkin karena tubuh yang masih sekecil itu, dia udah menerima pukulan macem-macem, udah capek pikiran, terus juga dia fisiknya lemah, kebanyakan dipukulin sana sini, akhirnya dia meninggal. Dan pada saat itu Tino sama Santi baru menyesal guys. Dan ketika Ari meninggal pun Dahlia nggak dikasih tahu, padahal Dahlia ibu kandungnya. Tapi Dahlia sempat hadir ke pemakaman Ari. Tino dan Santi sangat menyesal melakukan hal ini, tapi orang Arinya udah meninggal, udah nggak bisa diputar kembali guys. Penyesalan mereka itu udah terlambat. Dan ketika Ari dimakamkan, di samping kanan kiri nisan Ari ini ditulisi maafkan mama dan maafkan papa. Tapi ya sama aja, penyesalan mereka itu udah terlambat guys. Seharusnya mereka bersyukur punya anak, dan anak itu harus dijaga guys, karena anak adalah karunia dari Tuhan. Dan akhirnya si Tino dan Santi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Setelah melalui proses persidangan, si Tino ini divonis hukuman 5 tahun penjara, dan si Santi karena dia hanya dihitung hanya membantu melakukan kekerasan, akhirnya Santi hanya dihukumi 2 tahun penjara. Santi dan Tino pun akhirnya dinikahkan di dalam sel tahanan guys, karena waktu mereka hidup bareng itu kan belum menikah, mereka statusnya pacaran. Oke guys, sekian dulu cerita dari Fitra Sahel kali ini tentang Ari Hanggara. Buat kalian yang mau tahu informasi menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Fitra Sahel ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @fitrasahel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.